Halo Sobat Berita Kita. Selamat buat Indonesia yang telah resmi menjadi anggota dari Blok Ekonomi Dunia, yaitu BRICS. BRICS adalah organisasi antar pemerintah yang terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan. Awal dibentuknya untuk menyoroti peluang investasi. Organisasi ini berkembang menjadi sebuah blok geopolitik. Hubungan bilateral di antara anggota BRICS dilakukan khususnya berdasarkan pada prinsip non-intervensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30% permukaan bumi dan 45% populasi global. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sedangkan Brazil, India, dan Tiongkok termasuk di antara 10 negara terbesar di dunia berdasarkan populasi, luas wilayah, dan produk domestik bruto atau PDB nominal. Rusia muncul sebagai ekonomi terbesar di Eropa pada tahun fiskal terakhir. Kelima negara anggota awal tersebut merupakan anggota G20 dengan PDB nominal gabungan sebesar 28 triliun US dollar atau sekitar 27% dari produk bruto dunia. Total PDB sekitar 65 triliun US dollar atau sekitar 33% dari PDB PPP global. Negara-negara BRICS dianggap sebagai pesaing geopolitik terdepan bagi blok G7 yang terdiri dari negara-negara maju terkemuka. Pada bulan Juni 2012, negara-negara BRICS menjanjikan 75 miliar US dollar untuk meningkatkan kekuatan pinjaman pada International Monetary Fund atau IMF. Namun, pinjaman ini bergantung pada reformasi pemungutan suara IMF. Pada bulan Maret 2013, yang bertepatan dengan KTT BRICS kelima di Durban, negara-negara anggota BRICS sepakat untuk membentuk sebuah lembaga keuangan global bernama New Development Bank yang dibentuk pada tahun 2014. Pada bulan Juli 2014, pada KTT BRICS ke-6 di Fortaleza, BRICS menandatangani dokumen untuk mendirikan New Development Bank senilai 100 miliar US dollar. Lembaga keuangan ini didirikan dengan tujuan untuk menyediakan pendanaan bagi pasar negara berkembang dalam membantu proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai tuan rumah dan Presiden BRICS tahun ini, Brazil mengatakan seluruh anggota asosiasi itu telah menyetujui secara konsensus soal keanggotaan Indonesia. BRICS ini berfungsi untuk mengordinasikan dan memuluskan kerjasama ekonomi negara-negara berkembang. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi agar berada sejajar dengan negara-negara maju. Kenapa sih Indonesia tertarik bergabung dengan BRICS? Nah, ini alasannya. Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengatakan keinginan beliau untuk membawa Indonesia masuk dalam keanggotaan BRICS. Melalui Menlu Sugiono menegaskan banyak tujuan BRICS yang sejalan dengan aspirasi Indonesia. Selain mengadvokasi sistem multilateral yang lebih inklusif, BRICS juga sering mengangkat isu-isu yang diperjuangkan Indonesia di panggung internasional seperti kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, BRICS dapat menjadi platform yang efektif bagi Indonesia untuk mendiskusikan dan memajukan kepentingan bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Sekarang kita membahas baik buruknya Indonesia bergabung dengan BRICS. Pertama, kita bahas baiknya dulu ya. Yang pertama, membuka akses pasar yang lebih luas. Bergabungnya Indonesia ke BRICS dinilai akan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil produksi perindustrian nasional. Poin yang kedua, salah satu daya tarik lain yang juga terkait dengan akses pasar luas adalah potensi meningkatnya perdagangan intra-BRICS atau sesama negara anggota BRICS. Poin yang ketiga adalah mengurangi dominasi negara-negara OECD. Poin yang keempat yaitu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat. Poin terakhir yaitu pertahanan dan keamanan. Dari sisi stabilitas mata uang, rupiah Indonesia juga akan lebih stabil dari risiko fluktuasi mata uang. Hal itu bisa terjadi dengan pemberlakuan mata uang lokal yang diterima oleh negara-negara anggota BRICS. Potensi kerugian Indonesia jika bergabung dengan BRICS. Yang pertama yaitu dianggap pro Cina dan Rusia. Para pakar ekonomi Indonesia mempunyai pendapat bahwa dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, berisiko memicu asumsi keberpihakan Indonesia terhadap Cina dan Rusia sebagai inisiator. Dan poin yang kedua, belum tentu mendapatkan hak eksklusif. Risiko bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah adanya kondisi tidak semua hak eksklusif negara pendiri akan dinikmati oleh negara anggota yang baru. Hak eksklusif negara pendiri biasanya
terjadi pada saat aspek pengambilan keputusan, seperti hak khusus pada perubahan anggaran dasar dan rumah tangga dari instrumen kelembagaan yang dimiliki BRICS. Poin yang ketiga, pengambilan sikap yang berseberangan. Adanya risiko sikap berseberangan yang diambil oleh BRICS yang mungkin berseberangan dengan politik luar negeri Indonesia. Kebijakan BRICS diperkirakan tidak terlepas dari kepentingan negara-negara pendirinya. Poin yang keempat, ketergantungan ke Cina. Dalam BRICS, Cina mendominasi secara ekonomi, sehingga kerjasama ini berpotensi memperbesar ketergantungan Indonesia pada Cina. Poin yang kelima, membatasi efektivitas kolaborasi. Perbedaan kepentingan ekonomi di antara negara anggota BRICS seperti Cina dan India dinilai bisa membatasi efektivitas kolaborasi. Selain itu, ekonomi negara seperti Rusia, Brazil, dan Afrika Selatan saat ini menghadapi tantangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas blok ekonomi tersebut. Manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dari keanggotaan BRICS diperkirakan tidak akan langsung terlihat dalam jangka pendek, terutama karena perdagangan intra-BRICS masih rendah dan sebagian besar berpusat pada Cina. Nah, itulah rangkuman atas keanggotaan Indonesia di BRICS. Semoga langkah ini akan betul-betul mampu menguntungkan kita. Ekonomi Indonesia bertambah maju dan berkembang. Silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah.